Satu kaki ya. Tujuannya itu kalau orang tidak sadar, ketika mereka mau sekolah. Oh iya. Tujuannya itu kayak Itu sejak TK ya? sejak akhir. Betul betul ketemuannya waktu TK. Sebelumnya di usia Kegiatan di klinik sejauh ini berapa? ya tren di Poli Jiwa Anak dan Remaja Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur ini akhir-akhir ini memang banyak didapatkan itu anak-anak pra-remaja ya, pra-remaja menuju remaja yang memang mereka memiliki gangguan terkait dengan prestasi akademis yang menurun gitu. Jadi prestasi akademis yang menurun ini nampaknya hanya permukaan saja. Nah, setelah digali ketika mereka diskusi atau masuk lewat pemeriksaan psikologi, tes IQ dalam hal ini, baru diketahui kalau anak-anak ini ternyata kecanduan gadget, kecanduan game online gitu ya. Bahkan ada yang ya sudah menjurus ke perilaku seksual online behavior ya, yang itu yang menjadi prihatin. Untuk dominan dokter untuk yang kemudian rawat sampai di sini, kira-kira kasusnya kalau rawat inap di kami punya rawat inap sejak Desember 2023 itu lebih banyak gangguan perilaku sih. Iya, gangguan perilaku. Jadi mereka datang dengan marah-marah, datang dengan mungkin keluyuran tidak pulang atau perilaku yang ya seperti antisosial gitu ya. Jadi tidak menuruti aturan sosial yang ada. Misalkan apa? Mereka keluyuran, tidak pulang, tidak sekolah, lari dari rumah, kabur dari rumah gitu. Ada apa? Setelah ketemu dicari, dibawa kemari, ternyata ikut kelompok mereka, komunitas mereka, komunitas macam-macam. Oh, enggak harus menjurus pada satu komunitas kayak gangster itu betulnya tapi. Enggak. Tapi mereka memang biasanya mereka sih karena pasti kan kalau perilaku yang terjadi sampai dibawa kan parah ya, bukan berarti yang baru terjadi. Jadi ketika mereka sudah parah, mereka datang kemari, baru digali. Ada apa sih? Kadang-kadang mereka marahnya bukan kepada teman, tapi kepada keluarga. Ada kami punya pasien kemarin, ibunya dibacok. Jadi kepalanya itu dibacok, sampai dijahit 16 jahitan. Ya otomatis orang tua takut dong. Dia akan datang ke sini mencari pertolongan, dan ketika anaknya ditanya, simple, aku minta sesuatu nggak diturutin. Padahal nggak diturutin ini menurut ibu bukan tidak diturutin, tapi sudah diberikan, hanya dia membeli lagi yang lainnya, datang lagi. Nah itu ibunya marah gitu. Nah ketika ibu marah, anaknya ikut marah gitu. Dan itu ternyata kaitannya sama kecanduan gadget yang harus beli token itu loh. Iya. Token kayak dan lain-lain. Judi online gitu. Yeah. Kalau judi online-nya bukan ya, tapi lebih kepada top up untuk permainan ya. Ini dokter, untuk interval kunjungan baik yang sudah lama baru kira-kira dari Juli sampai dari 2024 ini yang kami catat klien yang datang untuk melakukan terapi ya. Kami kan punya terapi okupasi dan terapi wicara, juga untuk fisioterapi dan lain-lain, itu sekitar 3.000-an. 3.000. Ya, itu yang mereka rutin ya, datang ya rutin. Tetapi yang mereka khusus menjalani untuk psikoterapi, artinya bertemu dengan psikolog, ngobrol dan lain-lain, ketemu dengan psikiater, ada 1.200-an. 1.200. Sekitar itu. Mayoritas dominasi karena apa itu kasusnya? Kalau untuk anak usia tumbuh kembang ya karena gangguan tumbuh kembang mereka, ada delay, ada
speech delay, ada juga mereka yang ketahuannya ketika masuk sekolah mereka loh kok nggak bisa apa-apa nih anakku, guru komplain baru dibawa kemari, baru ketahuan. Atau kalau orang tuanya aware dari awal, mereka sudah melihat pembanding begitu. Artinya gini, oh ya keluarga saya ada sepupu saya usia 4 tahun sudah bisa begini, kok anak saya belum bisa, atau 2 tahun gitu. Jadi beberapa orang tua yang aware, mereka juga datang di usia lebih dini. Anak saya belum bisa ngomong nih, ada apa nih gitu. Jadi diperiksakan ternyata memang ada delay. Itu jumlah itu menyeluruh seluruh Jawa Timur ya dok? Atau Surabaya? Kami rancak sih, random ya pasiennya. Tapi memang banyak di kota Surabaya, cuma dari Sidoarjo, dari kota lain juga banyak. Cuma datang ya? Itu di awal tahun kemarin sampai saat ini? Iya, 2024 ini. Kita mengkoleknya dari yang awal sampai di bulan Juni. Setengah tahun ini ya? Ya, setengah tahun, sekitar segitu. Kalau lebih banyaknya yang menggunakan penyakit karena kecanduan gadget itu berapa persen? Nah, kalau kecanduan gadget ini kan dia nggak datang murni langsung datang ke kecanduan gadgetnya. Jadi mereka datangnya biasanya karena perilaku. Perubahannya dari perilaku. Iya, perilaku. Biasanya perilakunya pasti agresif, impulsif, gitu-gitu ya. Terus emosional. Jadi 3 problem itu yang utama. Jadi dari problem itu kita gali, kita lakukan assessment, baru ketahuan. Oh ternyata akarnya di sini. Untuk terapi atau pengobatan butuh waktu berapa? Kalau memang pasien ini butuh yang rawat inap, kita biasanya sih kalau anak-anak tidak terlalu lama ya, kita lihat perubahannya sekitar seminggu 2 minggu seperti apa. Karena kan tujuannya untuk mereka ya paling tidak mengurangi pemakaian gadget dulu kalau mereka memang kecanduan gadget. Tujuannya apa? Supaya tidak meskipun diobati di rumah tapi main terus kan ya sama aja. Di sini mereka lebih teratur minum obatnya, lebih bisa didetek perilakunya, terus bisa cerita. Nah, ini yang seringkali kendala orang tua di rumah kan, misalkan tahu anaknya main gadget ya pasti akan ngomel aja gitu kan tanpa tahu apa sih yang membuat mereka tertarik dengan main gadget. Nah di sini mereka digali, baru muncul, iya saya diajak teman saya nonton ini XXX gitu ya, nanti triple berapa, quartet berapa, aduh, nah itu muncul gitu. Oh ternyata akar mereka seneng main gadget itu karena sudah terpapar dengan pornografi gitu-gitu. Nah itu yang membuat orang tua kan jadinya, loh nggak nyangka kan, dikira cuma sekedar main game aja. Selain kemudian setelah digali, apalagi dok? Biasanya terapi atau pengobatan untuk? Biasanya kami kerjasama dengan psikolog. Kalau mereka memang diketahui nanti dari hasil tes psikologi, misalkan IQ-nya di bawah rata-rata, artinya borderline IQ begitu ya, itu kami akan kerjasama dengan teman-teman terapis. Gitu. Mereka kurangnya di mana? Masalah motorik halus, motorik kasarnya, atau perilakunya. Nah, kami kerjasama di sini. Seperti yang bapak-bapak tadi lihat, nah itu terapi begitu itu menolong mereka untuk megang pensil aja susah. Lalu megang handphone kan enak diduduk gitu ya. Nah, kalau megang pensil kan butuh tekanan, butuh ini. Nah, itu dilatih lah.